Portugal akhirnya mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Di media sosial banyak yang menjagokan Portugal juara, kecuali mungkin yang gelap mata sama Cristiano Ronaldo. Bukan faktor supaya Ronaldo, bukan. Tapi memang dari segi skuad Portugal dipenuhi generasi emas yang layak juara. Banyak dari pemain yang dibawa sedang dalam performa terbaik dalam setidaknya 2 musim terakhir. Lalu bagaimana gambaran starting 11 timnas Portugal di Piala Dunia 2026 nanti? Berikut adalah ulasannya. Menurut kamu Ronaldo sendiri masuk starting 11 ini nggak? Kapasitasnya tak usah diragukan lagi. Bruno bahkan mencapai performa terbaik pada musim ini ketika Michael Carrick, orang yang menggantikan Ruben Amorim, menaruhnya kembali ke posisi nomor 10. Bermain di belakang striker, Bruno lebih sering menciptakan peluang. Selain bergerak ke final third atau sepertiga akhir, Bruno juga lebih leluasa untuk mengirimkan umpan ke atau di dalam situ. Hal inilah yang bikin Bruno sukses menyamai rekor Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai pencetak assist terbanyak Premier League dalam semusim. Malahan Bruno bisa melampaui rekor itu bila mencetak setidaknya 1 assist lagi di pertandingan terakhir. Lalu bagaimana gelandang 31 tahun itu akan berperan di skuad Roberto Martinez? Bruno akan jadi penghubung antara lini depan dan lini tengah. Tugas utamanya membongkar pertahanan ketat lewat umpan-umpan yang membelah lautan. Ia akan bersinergi dengan pemain macam Bernardo Silva untuk menciptakan ancaman dari lini tengah. Selain itu Martinez akan memanfaatkan kemampuan Bruno dalam mengeksekusi bola mati. Bisa dibayangkan Vitinha yang akan mengatur ritme permainan sedangkan Bruno yang bertugas menciptakan peluang ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Pekerjaan Bruno akan dibantu oleh 2 sayap. Tadi sudah menyebut Bernardo Silva. Ya, Bernardo akan ditaruh di sisi kanan. Meski berposisi sebagai sayap, peran Bernardo justru macam playmaker. Ia tidak menyerang lewat sektor sayap, melainkan half space. Sebab memang bekas pemain Benfica ini daerah operasinya di situ. Pergerakan Bernardo akan membantu menarik bek lawan, sehingga celah di sisi kiri pertahanan lawan akan dibuka. Ruang yang terbuka itu dapat dimanfaatkan oleh João Cancelo yang overlap. Peran Bernardo Silva ini agak berbeda dengan rekannya di sektor sayap, Rafael Leao. Leao di sisi kiri memberikan dimensi yang berbeda. Pemain AC Milan itu punya kemampuan akselerasi dan dribble yang baik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyerang sisi kelebaran sebelah kiri. Coba bayangin aja dulu, Leao mengacak-acak sisi kanan pertahanan lawan, sedangkan Bernardo menjelajahi half space dan bekerja sama dengan Bruno menciptakan peluang. Terakhir, posisi penyerang. Starting 11 mungkin akan disebut sebagai fans Ronaldo. Tiada mengapa, nyatanya tidak ada striker Portugal yang dibawa ke Amerika lebih bagus dari Abang Dayang satu ini. Meski mainnya cuma di Al Nassr, Ronaldo menciptakan 26 gol musim ini, bandingkan dengan misalnya Gonzalo Ramos. Betul dia lebih muda dari Ronaldo, tapi Enrique saja jarang memainkannya. Golnya pun sedikit. Musim ini Gonzalo cuma mencetak 6 gol di Ligue 1. Kalau masih ada Diogo Jota, barangkali dialah yang akan mengisi posisi ini. Pergerakannya yang dinamis dapat menciptakan dimensi baru di lini serang. Menjadi false nine mungkin? Namun karena Jota telah mendiang, Ronaldo lah yang layak mengisi posisi penyerang. Ini adalah panggilan ke-6-nya ke skuad Portugal untuk Piala Dunia. Dan masa mau gagal lagi?